Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu, mari silakan duduk. Selamat siang ya Bu, boleh kita sapa Prabu Gizi yang akan disesikan sama Ibu hari ini. Sebelumnya saya berbicara dari siapa ya? Saya Ibu Albina Nasira. Selamat kenal Bu Albina. Jadi dalam pertemuan hari ini kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Saya di sini sedang hamil kembar usia 22 minggu Ibu, atau perempuan atau tidak. Saya bilang berat badan saya itu masih kurang menitnya. Terus juga saya itu jadi khawatir kalau misalnya ketika hamil saya itu kurang, karena kan saya ini udah kembar ya Ibu. Jadi kayak saya itu mikirnya kalau satu anak aja cukup banyak, kalau dua anak pasti butuh lebih banyak lagi Bu. Saya nggak tahu maksudnya. Terima kasih ya Bu sudah berinisiatif nih untuk datang ke sini. Saya senang nih Ibu selalu peduli dengan kesehatan diri dan juga bayi yang ada dalam kandungan Ibu. Kita akan bahas bersama nih mengenai secara bertahap mengenai Ibu ini agar lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Ibu ini bersedia ya jika hari ini kita diskusikan kondisi Ibu dan juga memberi makan bersama? Boleh Ibu, bisa Ibu bisa. Saya ingin bertanya, sebelum hamil ini berat badan yang tinggi badan Ibu ini berapa ya? Berat badan saya sebenarnya 55 kilo, terus tingginya sekitar 159 sebelum terakhir kalinya. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang untuk berat badannya kira-kira berapa ya? Terakhir kemarin ke dokter itu sekitar 58. Oh, 58. Baik, berarti kenaikan Ibu ini sejauh ini baru 3 kilo aja ya pada usia kehamilan di 22 minggu. Kemudian pada kehamilan sekedar informasi pada kehamilan kembar target kenaikan total itu biasanya sekitar 5 sampai 7 kilogram. Jadi kurang banget ya Ibu. Iya Ibu. Jadi memang kita ini memerlukan pengoptimalan pada asupan makan Ibu seperti itu. Kemudian apakah terakhir kali Ibu mengetahui ya ada hasil laboratorium seperti itu atau dari data Ibu? Ya mungkin Kalau laboratorium kemarin terakhir ke dokter itu saya rekornya katanya bagi saya 9,5 gitu. Terus katanya itu rendah banget, makanya saya kepikiran. seperti itu. Iya berarti hasilnya itu memang sudah mendekati anemia sedang. Jadi Ibu sekarang sedang mengalami anemia sedang tersebut. Kemudian saya ingin bertanya untuk keluhan lainnya, apakah Ibu sering merasa lemas atau mungkin pusing seperti itu? Saya akhir-akhir ini kayak ngerasa agak capek, jadi kayak Betul-betul gitu ya Bu. Oke, baik. Lalu untuk kebiasaan makan nih dalam seharinya, kalau boleh tahu Ibu biasa mengkonsumsi makan berapa kali ya Bu? saya sehari itu 3 kali sehari, tapi porsinya itu biasa aja, kayak saya sebelumnya makan sebelum hamil banget. Nah terus tapi tuh karena soalnya kayak saya merasa kebutuhannya, jadi seringnya ya segitu segitu. Biasanya Ibu makan apa aja dalam 3 kali sehari itu? Biasanya saya makannya itu nasi, 2 centong, terus juga ayam, sayur sop, terus kadang sama tempe goreng, pakai sambal itu juga saya beli sendiri. Terus biasanya saya pakai tumis kampung. Nasinya ya segitu sih Bu, 2 centong. Kadang nggak lebih nggak kurang ya, paling segitu aja. Jadi Ibu sendiri suka makan dengan nasi 2 centong, kemudian biasanya lauknya ayam, ditambah sayur sop, tempe, dan kadang pakai sambal juga dan juga adanya tumis kacang sendiri gitu ya. Kalau konsumsi snack di antara waktu makan tersebut, apakah Ibu ada ya? Memang sebelum kalau makan snack Nggak kenyang. Baik, jadi usia Ibu saat ini kan 35 tahun ya, dan ini merupakan kehamilan pertama dan kembar gitu, apakah betul? betul. Baik, jadi hal ini termasuk kehamilan yang beresiko tinggi karena faktor usia dan juga adanya bayi kembar, sehingga kebutuhan gizinya ini memang harus lebih besar dari biasanya. Benar ya berarti. Iya betul. Jadi berdasarkan data yang saya terima dari
yang ibu sampaikan tadi, juga tinggi badan, berat badan, ibu, kemudian umur kehamilan, serta asupan makan, dapat saya simpulkan bahwa ibu ini mengalami asupan energi dan protein yang tidak adekuat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya peningkatan porsi dan juga frekuensi makan pada kehamilan kembar. Hal ini juga ditandai dengan kenaikan berat badan ibu yang hanya 30 gram pada usia 22 minggu kehamilan dengan hasil laboratorium HB yang rendah, di mana ibu ini mengalami anemia sedang lagi. Jadi fokus kita nantinya akan meningkatkan asupan energi, protein dan juga nutrisi. Baik, sekarang saya akan coba untuk jelaskan kebutuhan ibu ya. Iya, kebutuhan makan ibu. Baik, yang pertama itu berdasarkan kebutuhan dari energinya, di mana kebutuhan dasarnya itu berkisar antara 1610 kilokalori. Nah, ini energinya sudah ditambah dengan kehamilan kembar di trimester kedua yang sedang ibu alami ini, yaitu sebesar 600 kilokalori. Total kebutuhan ibu itu seharusnya sekitar 1610 kilokalori per hari itu. Kemudian untuk protein normalnya itu sekitar 60 gram, tapi untuk trimester 2 tunggal itu bisa ditambahkan 10 gram lagi, dan kehamilan kembar bisa mencapai 100 sampai 120 gram per hari. Iya ibu, jadi harus ditambah nih sebenarnya asupan tambah ibu ya. Kemudian untuk asam folat nih, ibu ini harusnya mengkonsumsi asam folat itu sebesar 1000 mg per hari, bisa dari makanan atau juga mungkin ibunya mengkonsumsi suplemen. TTP kemarin disarankan sama dokter ada, jadi saya sempat minum suplemen dua kali. Baik. Kemudian untuk zat besi, kebutuhan ibu hamil di trimester kedua pada anak kembar ini dari kebutuhan normal itu 27 mg per hari dikalikan dengan 1,8, sehingga ibu sendiri itu butuh pemenuhan zat besi sebesar 48,6 mg per hari. Di mana hal ini bisa didapatkan dari suplemen dan juga makanan. Sama juga ya, suplemennya TTP juga. Baik, karena ibu ini juga cepat kenyang ya, jadi saya ingin melakukan perubahan strategi makan ya Bu. Jadi ibu ini bisa melakukan konsumsi makan 3 kali makan pertama ditambahkan dengan 3 kali makan snack, menggunakan porsi yang kecil tapi sering itu nggak apa-apa ibu, dan juga ditambahkan dengan makanan yang padat energi. Sebagaimana yang bisa saya contohkan, ibu bisa melakukan perubahan pola makan, yakni misal pada pagi hari ibu bisa makan nasinya agak centong, kemudian dengan 2 butir telur dan 1 mangkok sayur ditambahkan dengan susu. Kemudian untuk snack ibu bisa snack setelah makan pagi, ibu bisa mengkonsumsi roti gandum, selai kacang dan juga pisang. Pada makan siangnya ibu bisa mengkonsumsi nasi 1,5 centong, kemudian 1 potong ayam atau mungkin ikan, kemudian 2 potong tahu atau juga tempe, kemudian 1 porsi sayur dan 1 gelas jus jeruk. Dan pada snack sorenya ibu bisa mengkonsumsi yogurt atau mungkin kacang rebus seperti itu. Dan pada makan malamnya ibu bisa mengkonsumsi nasi ditambahkan dengan ikan atau mungkin daging, dan mungkin ibu bisa dengan menambahkan sayuran berupa sup kacang merah. Kemudian sebelum tidur itu bisa ditambahkan dengan mengkonsumsi susu panas. Namun ini semua hanya contoh saja ya Bu. Contoh menu lainnya sudah saya buatkan di buku, dan ada bahan makanan penggantinya juga yang sudah disesuaikan porsinya. Selain itu ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya Bu, seperti makanan mentah nih, yakni salmon, kemudian sushi, terus seafood kayak kerang, tuna, kemudian sushi yang tidak diperbolehkan, betul seperti ini. Jadi gampang ya Bu buat dipahami. Betul. Nanti ayam sama sapi gitu dan sama gitu ya. Iya. Tinggal samain porsinya. Iya betul. Maksudnya juga bisa disesuaikan dengan Kemudian mungkin apakah ibu selama hamil ini juga mengkonsumsi kopi atau matcha? Kopi kayaknya udah terakhir sebelum hamil. Soalnya tatanya nggak bagus. Iya betul, karena kafein ini harus dibatasi nih. Dan benar, juga berarti ya, Bu. iya itu sudah bagus banget nih ibu. Alhamdulillah. Dan juga ibu tentunya tidak boleh minum alkohol ya selama kehamilan. Nah, yang boleh dikonsumsi itu seperti makanan tinggi protein, tapi yang matang pengolahannya, kayak makanan tinggi asam folat juga, seperti sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Bayam. Ya, bayam, betul.
Terus ibu bisa menambahkan susu yang tinggi kalsium dan bisa memodifikasi sama makanan yang lain. Susu yang udah di Superindo Boleh, iya. Selain itu makanannya diusahakan tidak tinggi garam, gula dan juga lemak. Baik, dari semua saran yang saya sampaikan tadi, menurut ibu hal mana sih yang paling mudah untuk ibu mulai lakukan? Dari ngatur pola makan tadi, terus juga ngurangin kopi kan udah pernah saya lakukan sebelumnya, jadi sekarang udah terbiasa nggak minum kopi lagi. Terus ngurangin makan tadi, oh enggak sih ya, dipertahankan. Iya, dipertahankan, betul. Dinaikkan porsinya ya, makannya kecil-kecil Betul, nanti tapi sering ya. tapi sering ya. Itu sih Bu yang paling saya bisa ngerti. Oke, baik. Kalau mungkin menambahkan konsumsi snack seperti itu, ibu bersedia ya? Iya, bisa. Oke. Baik, jadi dari tujuan 1 minggu yang akan datang ini, ibu akan mulai menambahkan konsumsi 2 kali snack sehari, kemudian mempertahankan konsumsi makanan juga, walaupun dengan porsi kecil tapi sering, sehingga dan juga tidak melewatkan nih konsumsi susu di malam hari. Apakah ibu sanggup ya? Sanggup. Baik. Kira-kira dari 1 sampai 10 nih, seberapa yakin sih ibu untuk melakukan tujuan ibu yang sudah kita buat ini? Kira-kira 8,5, soalnya saya udah siap biar anaknya nanti sehat-sehat. Keren ibu, perlu dipertahankan hal itu. Baik, sekitar ada di angka 8,5 ya kalau begitu. Oke, kalau begitu kita akan mulai melakukan evaluasi selama 2 minggu ke depan nih dengan melihat hal yang akan saya rintikan. Yang pertama, dalam 2 minggu ke depan nanti kita akan melihat kenaikan berat badan ibu, kemudian ritual makan ibu selama 24 jam, kemudian adanya keluhan lemas atau tidak, dan serta kepatuhan minum zat besi tersebut. Jika berat badan ibu nantinya mulai naik 0,5 sampai 1 kg dalam 2 minggu, berarti intervensi dinyatakan berhasil. Datang lagi nanti ke sini. Iya, betul. Tapi sebenarnya saya tuh pada takut kalau nggak bisa memenuhi nutrisi buat anak saya. Kan tadi saya bilangnya saya tuh kayak kepentingan ya, takutnya kayak males makannya gitu loh. Oke, rasa takut itu sangat amat wajar gitu ya. Jadi, tapi ibu ini sudah melakukan langkah yang tepat dengan berani datang konsultasi ke ahli gizi. Dimana kita itu tidak mengejar sempurna, tapi kita hanya perlu adanya konsistensi. Dan ibu juga tidak akan sendirian, ibu bisa melibatkan suami atau mungkin keluarga ibu untuk membantu menyiapkan makanan dan juga mengingatkan ibu untuk minum suplemen dan juga minum susu di malam hari seperti itu. Kehamilan kembar memang lebih menantang ya Bu, tapi dengan pemantauan rutin dan juga asupan yang cukup, peluang bayi lahir dengan sehat itu akan sangat lebih besar. Baik, kalau begitu saya izin untuk merangkumkan hasil pertemuan hari ini ya Bu. Dimana kita hari ini sudah melakukan asesmen gizi, kemudian menetapkan diagnosis, menyusun intervensi, membuat tujuan realistis, kemudian menentukan monitoring. Bagaimana dengan perasaan ibu saya saat ini? Alhamdulillah saya udah agak tenang ini, Alhamdulillah. udah jelas banget kalau penjelasannya bisa Fani, jadi saya udah terbuka sekali kayak harus gimana nanti video itu perbulan. Iya, betul. Alhamdulillah kalau Ibu Albina ini merasa lebih tenang. Saya juga ikut senang mendengarnya. Mungkin sebelum kita tutup, boleh Ibu Albina mengulangi nih apa yang sudah kita rencanakan ini dengan bahasa Ibu supaya saya tahu nih apakah Ibu sejauh konsultasi ini sudah paham seperti itu. Tadi kebutuhan kalorinya ya sama, makannya habis terus makannya sedikit-sedikit tapi sering, proteinnya dibanyain, terus itu telurnya juga, terus minum susu, makannya nggak boleh mentah-mentah, nggak boleh minum kopi sama teh gitu ya Bu ya. Udah itu. Oke, wah sangat betul sekali nih Bu. Udah sangat lengkap nih, sepertinya pemahaman Ibu itu sudah mentok bagus banget seperti itu. Semoga Ibu bisa melakukan dan konsisten ya Ibu. Ibu atas penjelasannya ya, sama sekali sudah dijelaskan. Saya jadi lebih paham, lebih untuk meningkatkan konsumsi saya biar anaknya nanti lahirnya dengan sehat gitu ya Bu ya. Iya, itu juga harapan saya dan juga harapan Ibu tentunya ya. Alhamdulillah kalau Ibu Albina sudah paham dan
dalam 2 minggu ke depan Ibu Albina bisa kembali lagi ke sini ya untuk melakukan kontrol. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, sapa saya Ibu Tua. Iya, terima kasih.